Iya, saya kira itu suara hati nurani ya, yang menghendaki antisipasi sebenarnya kalau saya lihat itu terhadap kemungkinan itu kan PKI warna lain muncul. PKI sebagai partai udah nggak ada. Udah nggak mungkin ada lagi. Mungkin. Tapi nuansa-nuansa cara pandang gitu kan, komunisme itu bisa muncul lagi gitu, dan bajunya lain. Kalau di UI Watch itu kan gencar komunis gaya baru gitu kan, hati-hati ya. Saya kira itu juga PKI gaya baru kan terus dia hidup-hidupkan. Pak Alfian Tanjung juga mengingatkan terus gitu kan, dan kelihatannya fenomena yang muncul ini juga bisa pada konklusi yang seperti itu gitu. Apalagi tadi G-nya itu 30 S PKI jadi G22 S Jokowi yang nanti bisa ganti Jokowinya jadi PKI kan gitu Pak. Orang mulai bongkar-bongkar lagi nanti. Walaupun dia tentu saja akan mengelak dan tidak menyatakan tidak punya keterkaitan dengan PKI. Tapi kalau fenomenanya mengarah kepada gaya-gaya PKI, ya akan disambung-sambungkan Pak. Rakyat itu akan, oh iya ya, pantes ya. Atau yang dulu disebut oleh Bambang Tri, Jokowi undercover, kok seperti bener ya. Mulai itu yang disebut bongkar-bongkaran lagi. Mumpung Jokowi tidak berkuasa, akan lebih berani dan lebih memiliki daya dukung dari lingkarannya juga nanti Pak. Karena kepentingannya sudah berubah. Dulu kepentingan ketergantungan gitu kan, nggak bisa. Sekarang ketika yang digantungkannya sudah tidak lagi berada tegak gitu kan, ya maka ini akan cari jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut saya mungkin saja gitu yang dulu dicurigai, dituduhkan, bisa saja akhirnya mendekati kebenaran gitu Pak. Nah itu makanya pilihan 22 September itu apakah sudah pertimbangan strategis atau kebetulan kan gitu. Makanya perlu kita lihat nanti. Makanya kita melihat sekarang ini kok silent nih gerakannya Pak. Itu nggak kelihatan ada pengonsolidasian. Tiba-tiba saja tanggal 22 September berkumpul orang yang punya militansi tinggi misalnya sebagai skuad pasukan. Nah, ngeri. Kita harus siap dong. Gitu. Masih ada kan Oktober. Sebelum 20 Oktober, masih bisa. Cuman ya itu kan sudah bermain-main di aras yang merusak tatanan kedamaian dan ketertiban. Tapi siapa yang mulai? Begitu pertanyaannya Pak. Gitu kan. Yang mulai yang bikin pasukan berani mati. Emang ada apa sih di negeri ini sampai harus ada pasukan berani mati? Apa orang lain juga tidak punya peluang untuk memiliki spirit berani mati untuk membela kebenaran, keadilan, kejujuran? Nah, kenapa gitu kan? Jadi itu sebetulnya itu penciptaan kondisi. Atau kalau boleh saya mencoba membayangkan begini Pak, kalau saya dalam posisinya Pak Jokowi, kan Pak Jokowi sudah bilang dulu rame-rame orang-orang pada nyamperin ke saya, sekarang rame-rame orang-orang ninggalin saya. Itu satu. Kemudian Kaisang gagal diloloskan jadi calon gubernur karena MA tidak dipakai. Kemudian Fufu Fafa sekarang makin terbukti itu Gibran. Artinya dia memang berada dalam kondisi yang serba terpojok, nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Sudahlah, ini aja gitu. Apakah mungkin begitu skenarionya? Ya, itu kan risiko konsekuensi dari cara menggalang di akhir. Gitu. Memang dari gaya politik Jokowi di akhir itu ingin mengkup semua. Pasti yang terjadi kebalikannya. Gitu kan. Kebalikannya adalah justru akan terpecar-pecar. Gitu.
soliditas yang dia ingin bangun dengan paksaan, gitu kan, koersi malah dengan ancaman juga, dengan tekanan, malah berbalik nanti, gitu. Itu harusnya kalau dia punya pengalaman politik, dia harus baca. Gitu. Pengalamannya panjang. Pengalamannya panjang. Dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Tapi kayaknya nggak belajar. Artinya bukan terpelajar. Gitu. Ya, terpelajar mah kan dia harus banyak belajar. Bahkan harusnya mau berakhir itu soft landing. Saya mau berakhir nih, baik-baiklah. Jangan menunjukkan kekuasaan keluarga. Jangan hidup mewah-mewah ditampilkan, gitu kan. Kalau begitu dia tidak akan soft landing. Dia tidak menyiapkan untuk soft landing. Maka dia akan berisiko crash landing, gitu, akan crash nanti. Nah, ini dari September, Oktober itu seperti mau crash ini, gitu. Konsekuensi logis dari cara berpolitiknya. Oke. Yang disampaikan Pak Rizal barusan, pola yang digunakan oleh Jokowi selama ini mencoba mengkooptasi semua, kan ini seperti yang akan dilakukan juga oleh Pak Prabowo. Prabowo yang tempo hari bilang bahwa Jokowi adalah guru politik saya, ini kok bicaranya jadi mirip. Bahkan sebelum dilantik sekalipun, ini sudah ada upaya tadi untuk tidak ada oposisi apa segala macam. Apa nggak lebih mengerikan nanti gitu di era Pak Prabowo? Makanya Prabowo ini jangan begitu. Kalau Jokowi menciptakan kondisi crash landing, Prabowo ini crash take off. Crash take off. Dia mulai bikin goncangan-goncangan bahkan jauh sebelum di awal berangkat. Itu juga gambaran tidak punya pengalaman politik yang belajar, menurut saya, Pak. Jadi seharusnya dia jangan melakukan kooptasi semua. 20 tahun Pak oposisi Pak Prabowo, jadi barangkali sudah greget. Itu kembali lagi nggak sabar juga. Justru kan harusnya tampilan yang dewasa, gitu Pak, yang matang. Karena 20 tahun berjuang, setelah itu dapat, dan dapatnya juga kan kontroversial, Pak. Gitu masalahnya. Jadi nggak bisa dia melakukan upaya-upaya yang seperti dipercaya oleh rakyat, sehingga dengan kepercayaan rakyat itu bisa melakukan semua berdasarkan artikulasi diri berdasarkan aspirasi. Nggak bisa, gitu. Maka dia harusnya terbuka pada rakyat, gitu. Rakyat mau kemana sih? Apa yang kurang dari saya, gitu kan? Arahnya mau kemana? Apa soal Undang-Undang 45 kita benahi, kembalikan ke MPR misalnya sebagai ke lembaga tertinggi, supaya saya bisa diawasi. Bukan enak tuh. Ya, saya bertanggung jawab ke rakyat melalui ke MPR, gitu. Tapi kalau gaya-gaya Jokowi, ya tidak bertanggung jawab pada siapa-siapa. Maka kalau Prabowo sama saja dengan Jokowi, dia merasa bebas melakukan apa saja, tidak bisa bertanggung jawab pada siapa-siapa misalnya. Jadi humble lah, gitu Pak. Humble harusnya. Jangan menunjukkan sikap-sikap yang sok kuasa dengan kepercayaan. Saya jadi presiden, dipercaya oleh rakyat. Cek saha, teteh, kudu jelas juga. Ternyata ada kontroversi. Buktinya kasus Gibran.